Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yusrida SPDI CGP Angkatan 2 Kota Medan dari instansi UPT SMP Negeri 1 Medan. Pada modul ini 2.3.A7 tentang demonstrasi kontekstual yaitu praktek coaching dan komunitas di sekolah saya. Perkenalkan, saya sebagai coaching dan rekan saya Bu Dea sebagai coaching. Kasus yang kami bahas adalah tentang meningkatkan kreativitas dalam mengajar. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Seorang guru menceritakan permasalahannya dan mengeluh tentang siswa yang malas belajar, tidak disiplin, dan tidak aktif di dalam pembelajaran, padahal guru tersebut merasa sudah baik dalam memberikan pembelajaran, namun hasilnya siswa tetap tidak mengikuti pembelajaran di dalam kelasnya dengan baik. Nah, bagaimanakah solusinya? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam, Bu Dea. Bu Rida lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain Bu, hanya koreksi tugas anak-anak saja. Kenapa ya Bu Dia ya? Gini Bu, maaf mengganggu. Saya ada mau cerita nih Bu. Kira-kira Ibu bisa ini nggak Bu, mendengarkan sedikit cerita saya? Emangnya kenapa Bu? Boleh silakan Bu Dea dengan senang hati. Iya gini Bu, kenapa ya Bu, anak-anak sekarang ini kok susah kali diatur? Kira-kira di dalam kelas saya dalam mengajar itu seperti itu Bu, gitu. Emangnya di kelas Ibu kenapa? Saya merasa di kelas saya biasa aja Bu. Iya, di kelas saya kan Bu, terkadang anak-anak ini seringkali lah terlambat masuk tuh Bu, masuk room pembelajaran, kadang tidak mengaktifkan kamera gitu. Terus mereka juga kurang aktif nih dalam pembelajaran daring selama daring ini gitu. Padahal saya sudah kayaknya mengajar dengan baik. Oh gitu Bu, kenapa terjadi kayak gitu ya? Apa yang Ibu rasakan? Eh, Yang saya rasakan sih Bu, dengan seperti itu ya kondisinya. Pastinya kurang nyaman gitu, Bu, pembelajaran Oh, itu. oh gitu Bu, kenapa ya seperti itu ya? Padahal kan Ibu sudah mengajar dengan baik nih. Kemudian, oh iya saya mau tanya sama Ibu, apakah Ibu sudah pernah entah membuat semacam kesepakatan atau aturan kah di dalam kelas Ibu? Eee, saya sudah sih, Bu, membuat, kesepakatan itu gitu, padahal saya sudah juga membuat kesepakatan di dalam kelas, terus, perjanjiannya gimana nih enaknya gitu sama anak-anak itu gitu kan dalam pembelajaran dalam kelas itu. Udah juga saya lakukan itu, Bu. Nah, menurut saya sih yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah baik, tapi kurangnya di mana ya kira-kira? Kalau menurut Ibu gimana? Oh iya ya, Bu, ya. Atau ada cara mengajar saya nih yang masih salah ya, harus diperbaiki mungkin kali ya? Emangnya cara Ibu mengajar gimana? Biasa aja kan atau, seperti, kita pada umumnya mengajar? Eee, ya kalau saya mau cerita nih ya, Bu, ya, cara mengajar saya sih seperti biasa juga gitu. Materi materi yang saya ajarkan tuh dari buku yang saya jelaskan ya kan, Bu. Terus kemudian, di akhir, pembelajaran atau materi itu saya juga berikan soal-soal, ya kadang pilihan berganda, uraian juga saya berikan gitu untuk menstimulus anak itu gitu, Bu. Seperti itu sih, Bu. Oh gitu. Saya rasa, sebenarnya cara Ibu sudah benar. Cuma, apakah dengan cara seperti itu, respon anak-anak baik atau gimana ya Bu, Ibu lihat dari perkembangan anak-anak? Kalau untuk respon ya, Bu, ya, anak-anak yang, saya lihat ini, eee, sudah,
terkadang lebih banyak itu jadinya memang banyak tidak mengerjakan tugas, Bu, walaupun sudah saya tagih, terkadang kayak gitu, Bu. Heeh, Oh, kayak begitu gitu. ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kalau seperti ini, gimana dengan ibunya sendiri? Apakah nyaman atau gimana gitu Bu? Hmm, eee, ya kalau itu sih, ya pastinya saya tidak nyaman, Bu, gitu. Dengan kondisi seperti ini ya, ya saya memang mau berharapnya seperti yang saya harapkan tuh aktif, seperti itu, Bu. Nggak nyaman sih, Bu. Saya merasa tuh pembelajaran tuh, masih kurang menarik gitu. Saya merasakan itu sih sebenarnya. Kayak gitu ya Bu. Jadi Mhm. jadi menurut Ibu, apa, yang akan Ibu lakukan untuk pelajaran berikutnya mungkin atau yang, pelajaran ke depannya gitu? Kalau Ibu menanyakan seperti itu sih saya, ya pastinya kayaknya harus merubah kali ya cara saya mengajar lah ya. Tapi saya, seperti ini pun kurang paham Bu, cara mengajar yang kayak mana kira-kira yang baik ya, metode kayak mana yang saya harus gunakan ya gitu. Karena memang kan saya masih guru ini ya kan Bu, baru baru masuk saya 2 tahun ini kan Bu mengajar. Jadi kuranglah banyak pengalaman saya untuk mengajar gitu. Jadi saya kurang paham lah Bu, kayak mana metode pembelajaran yang baik gitu. Iya, Bu Dea nggak usah berkecil hati. Saya yakin kok pasti Ibu bisa. Tapi dengan walaupun kita sudah menjadi guru, tapi kan belajar itu harus terus-menerus ya, Bu. Mhm, iyalah Bu, saya mau kali belajar ya Bu, apalagi Ibu ini ya kan. Eee, jadi kan Bu, kalau kayak gitu, saya mau minta saran sebenarnya nih Bu. Dengan kayak gini ya kan Bu, saya minta saran nih pengalaman dari Ibu ya. Karena kan Bu, saya sering lihat Ibu sih kadang kalau, ketika saya lihat gitu Ibu mengajar, kayaknya Ibu, banyak pengalaman ini. Dan saya ngelihat Ibu juga, sering mengikuti pelatihan, saya lihat seperti itu. Bolehlah Bu kasih, saran dan pengalaman-pengalaman Ibu lah untuk saya. Sebenarnya kita ini sama, Bu Dea. Walaupun kita sudah menjadi seorang guru, tapi kita harus sama-sama belajar. Nah, kalau memang Ibu membutuhkan itu atau membutuhkan yang seperti itu dari saya, dengan senang hati nih saya akan membantu Ibu. Tenang kali Bu saya Bu, bolehlah Bu ajarin. Nah, jadi gimana nih Bu? Apa yang mau kita perlukan nih? Ataupun apa yang mau kita buat untuk kedepannya nih supaya Bu Dia merasa nyaman dengan dengan pelajarannya kira-kira? Eee, saya sih, kalau untuk nyaman ya kan Bu, saya memang tidak, eee, apa ya Bu ya, seperti, kurang kurang mengerti lah Bu, kayak mana ya Bu ya caranya ya gitu. Seperti apa itu masih kurang paham gitu ya. Saya memang masih standar aja mengajarnya gitu Bu ya, yang seperti saya bilang tadi Bu, gitu. Oh gitu. Kalau Mhm. saya nih akan Bu Dia, saya berbagi cerita dengan Bu Dia ya. Iya, Kalau bolehlah saya Bu. kebiasaan sih di dalam pembelajaran itu sebelum kita mulai nih ya kan, kita Mhm. sudah masuk ke kelas, sudah bersiap. Yang pertama saya lakukan itu Bu, pasti saya bertanya kabar tentang anak-anak gitu ya. Sesudah Mhm. bertanya kabar, kemudian saya selalu bertanya bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka rasakan hari ini gitu Bu. Kalau dari saya sih. Gitu ya, Bu, ya. Eee, kalau misalnya kayak gitu kan, Bu, eee, kira-kira, Ibu bisa nggak nanti coba, ajarin saya gitu, Bu? Kalau misalnya bertanya kabar sih kayaknya, saya juga sudah lah ya kan, Bu, itu mau saya lakukan gitu ya. Tapi kayak mana tadi, Bu? Ada nggak metode-metode trik tipsnya gitu, Bu? Kasihlah, Bu, tahu, caranya gitu. Karena saya masih monoton kali, Bu. Saya pun akuin itu gitu, Bu. Pembelajaran saya ini gitu. Sebenarnya bukan dengan cara itu saja, Bu Dia. Banyak hal ataupun banyak metode yang bisa kita ajarkan kepada anak.
sehingga mereka aktif, sehingga mereka suka dengan pembelajaran itu gitu. Seperti yang saya bilang tadi, Mhm. ketika kita bertanya ataupun pengen tahu keadaan mereka, jadi para siswa atau anak kita ini merasa kita peduli dengan mereka gitu. Jadi dengan Mmm. kepedulian kita itu mereka akan memberikan feedback yang baik buat kita gitu Bu Dea. Oh, iya iya, Bu. Berarti, memang dengan cara bertanya itu adalah, eee, apa ya, Bu, ya, itu di awal ya, Bu, ya, untuk kita bisa pendekatan ya kan, Bu, sama Iya anak. benar 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 sekali Bu Dea. Gitu ya, Bu, ya. Oh iya, Bu, jadi kan Bu, yang tadi soal tentang metode pembelajaran ya kan Bu, karena saya memang merasa monoton. Tadi itu Bu, bolehlah Bu kasih tips triknya untuk supaya anak-anak itu bisa lebih semangat lagi Bu. Nanti kalau untuk yang bertanya itu bisa saya coba. Tapi metode kayak mana supaya menarik itu Bu? Saya kok kayaknya kurang Bu gitu. Saya lihat Ibu kok kayaknya kreatif kali Bu ini. Kasihlah Bu tahu kayak apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran. Gak usah berkecil hati Bu Dea. Saya yakin Bu Dea juga pasti lebih hebat nanti daripada saya karena kan Bu Dea ini masih fresh, baru keluar dari apanya gitu ya kan. Nanti kalau Bu Dea terus menerus belajar, saya yakin Bu Dea pasti lebih baik lagi gitu. Nah, Mhm, mhm, biasanya kalau saya sesudah bertanya tentang kabar, otomatis mhm, itu kita akan anak-anak akan merespon kita kan Bu. Nah, jadi mhm. sesudah mereka respon kita, saya biasanya di sela-sela pembelajaran itu juga menyelipkan sedikit ice breaking atau Mmm, kemudian pembelajarannya itu tidak yang begitu-begitu saja gitu kan Bu. Misalnya mhm, hari ini membaca, besoknya kuis, besoknya mmm, video pembelajaran dan lain sebagainya mhm. gitu Bu. Oh Jadi gitu. iya, menurut saya itu lebih efektif sih Bu. Bu Dia nanti gimana menurut Bu De? Mmm, iya ya, Bu, ya. Ternyata Ibu banyak mencoba, apa ya, cara-cara ya untuk bisa menyenangkan peserta didik ya. Mungkin kalau kayak saya kayaknya betul-betul bisa minta bantuan ibu lah ini kayaknya untuk inilah lebih lagi. Nah, jadi kan Bu, setelah saya mendengar cerita Ibu, menurut saya memang benar menggunakan metode yang Ibu ini tadi, Ibu ajarin tadi kan itu, oh iya ya, eee, bi bisa saya contohkan lah nanti untuk metode yang Ibu bilang itu di dalam pembelajaran. Karena kayaknya itu butuh kali siswa itu untuk, eee, seperti itu ya, senang dia kalau udah ada video, terus kayak Ibu bilang tadi ada, kuis ya kan Bu, gitu. Jadi aktif ya Bu ya, gitu. Jadi Mungkin kan Bu, heeh heeh. setelah saya mendengarkan cerita Ibu, menurut saya memang benar Ibu harus menggunakan metode-metode yang seperti yang saya bilang tadi Bu. Tapi begitupun metode yang kita berikan kepada anak itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka nih. Maksudnya kebutuhan mereka Mhm. ini seperti ini Bu. Eh, di saat mereka jenuh, di saat mereka Mhm. bosan, kita harus tahu bagaimana nih keinginan Mmm, mereka sebenarnya gitu Bu. oh gitu. Tapi kan Bu, saya jujur aja belum bisa loh Bu, dengan terbiasa dengan cara kayak gitu mengajarnya Bu, menggunakan metode itu. Sebenarnya Bu nggak bisa semuanya, saya juga nggak bisa semuanya sih. Yang Ibu bilang itu nggak apa-apa Bu, kalau memang Bu dia seperti itu boleh Bu, kita sama-sama belajar. Nah, jadi kapan nih Ibu mau belajar? Kalau misalnya Bu dia mau ya, kapan nih kira-kira kita mau mulai belajar? Waduh, kalau ditanya itu saya senang kali Bu, bahagia kali. Bener lah, sangat jadi semangat saya nih Bu. Ya kalau untuk ya Ibu tanya kayak gitu ya bagaimana bagaimana kalau besok Bu gitu. Sesudah kita selesai mengajar ya kan Bu. Jadi kira-kira apa yang harus saya persiapan kira-kira ini Bu untuk menyiapkan yang kayak Ibu bilang tadi supaya bisa dengan metode yang Ibu bilang tadi gitu. Apa Oke, persiapannya ya Bu untuk kalau Bu Dea maunya besok sesudah selesai mengajar,
Bagus sih, besok nggak ada jadwal ya kan, dan nggak Mhm. ada kegiatan lain, saya setuju saja, yang penting Bu Dianya mau gitu ya. Nah, Iya, eee, untuk besok kalau misalnya kita jadi belajar jadi ya Bu, insya Allah mhm. jadi. Kalau jadi kita, metode yang mana dulu nih yang mau Bu Dia pakai? Oh iya ya, kan belajar itu harus ini dulu ya kan Bu, bertahap ya kan Bu ya. Iya Kayaknya bener Bu. kayaknya kalau saya lihat tadi Bu, saya dengar tadi Bu bilang metodenya itu saya menarik kali Bu dengan video pembelajaran Bu. Supaya kayaknya anak-anak itu tidak bosan gitu sesuai dengan apa ya saya merasakan keadaan saya mengajar itu ya itu tadi Bu kendalanya bosan, anak jenuh, udah jenuh gitu kan Bu. Kayaknya itu dulu lah Bu, video pembelajaran dan video pembelajaran kayaknya mereka bisa menonton ya kan Bu dan mengulang kembali pembelajaran itu ya kan Bu? Mhm. Bener sekali. Gitu kan Bu Dia, semakin oke Iya, saya lihat. semangat saya nih Bu. Nah, besok kalau misalnya kita jadi belajar, apa sih yang mesti Bu Dia siapkan ataupun yang mereka apa yang akan kita bahas duluan nih Bu Dia kira-kira dari video itu? Saya rasa Bu Dia besok harus bawa ini ya, harus bawa laptop, kemudian Mhm. bawa laptop dengan perangkatnya gitu ya Bu ya. Oh iya Bu ya. Nanti jangan bawa laptop nggak bawa chargernya gitu ya kan. Jadi Oh iya, nggak mungkin lah Bu. Nanti so, saya siapkan. Oh berarti itu tadi Bapak Bu bisa ulang lagi Bu? Nggak dengar tadi saya biar iya saya catat ini. besok yang harus Bu Dia siapkan Mhm. yang utama adalah materi duluan nih Bu. Oh materi ya Bu Ya, ya? materi mana sih yang mau kita buat video pembelajaran gitu kan Bu. Mhm. Yang pastinya Bu Dia bawa laptop dan Mhm. perangkat-perangkatnya. Bu materinya tadi itu satu aja dulu ya kan Bu? Misal Satu, satu tema satu, aja lah gitu ya satu satu. aja dulu Bu Oh Dia. iya. Nanti kalau berikutnya Bu Dia sudah paham mau 3 kali sehari juga boleh Kak Bu Dia. Boleh Bu Dia. Iya. Nanti Mhm. sesudah kita belajar kan Bu, ada tuh aplikasi yang harus kita download. Mhm. Contohnya aplikasi video editing gitu, tapi itu besok-besok Mmm. saja Bu dia kita Mhm. kerjakan bersama ya. Mhm. Iyalah Bu, secepatnya lah ya Bu ya kalau kalau bisa ya kan, karena pun kan ini mau saya gunakan ya kan Bu, dalam pembelajaran saya ya kan Bu. Iya, jadi Mhm. saya melihat nih tadi kan muka Bude itu seperti sedih, seperti gimana gitu ya. Padahal saya juga bukannya pinter, bukannya apa gitu, tapi intinya mau belajar ya kan Bu dia. Jadi gimana nih perasaan Bu dia sekarang? Jujur ya Bu, kalau ditanya perasaan saya agak hilang lah beban saya Bu. Alhamdulillah saya sudah lega ini bisa cerita sama Ibu dengan Ibu memberikan saran, bantuan kepada saya. Ibu mau berkenan memberikan saya apa ya belajar dengan saya. Ibu mau memberikan ilmu, membagi ilmu dengan saya itu saya senang kali lah Bu. Ibu bisa menyediakan waktu untuk saya gitu. Alhamdulillah, kalau begitu berarti Bu Deni bagus sekali keinginannya untuk belajar itu sangat kuat ya. Saya Iya. berharap Bu dia pokoknya harus lebih bagus lagi ke depan ya Bu dia ya. Mhm. Iya Bu, saya tanggung jawab kayaknya nih Bu, harus memang betul bisa membuat suasana pembelajaran yang memang ya harus menyenangkan ya kan Bu, sesuai Iya, dengan ini karena memang saya merasakan memang betul harus menyenangkan di dalam ini pembelajaran ini. Apalagi kita COVID kayak gini ya kan Bu, itu butuh kali lah dengan suasana baru, dengan cara-cara baru gitu. Iya kira-kira Bu. kira-kira nanti kalau misalnya besok nih saya yakin kalau kita memang mengerjakannya baik pasti satu video nggak usah panjang kali gitu kan Bu yang sederhana aja dulu nih sesudah Mhm. selesai videonya akan kira-kira mau Ibu aplikasikan ke anak-anak itu Kalau mengaplikasikannya tuh, Bu, kalau bisa, dalam dalam pembelajaran berikutnya gitu ya iya, kan Bu pembelajaran berikutnya lah, Bu. Karena kan ya ini kan harus saya siapkan juga ya kan materi yang Ibu suruh tadi gitu kan, siapkan materi ya, materi untuk yang, bulan ini kayaknya kan udah selesai, Bu. Saya
untuk yang bulan selanjutnya nih Bu kayaknya harus saya Wah, terapkan ini Bu. Kayak dengan gitu. semangat Bu Dea, saya juga Semangat Bu. iya, termotivasi juga saya dengan Bu Dea, Bu Dea juga begitu mungkin ya termotivasi dengan saya. Nah, Mhm. intinya kita saling mendukung ya Bu Dea. Sebenarnya nggak ada yang pinter dan nggak ada yang baik. Kita sama-sama pinter, sama-sama baik. Intinya belajar ya kan Bu Iya Dea. Bu. Makasih ya Bu Rida, sudah Sama-sama Bu. sudah mau mengapa ya, memberikan saya solusinya gitu kan dengan keadaan saya seperti ini. Saya memang, butuh bantuan sekali Bu, gitu. Mmm, Sama-sama Bu Dea, mhm, nggak usah sungkan-sungkan. Nanti kalau misalnya Bu Dea butuh bantuan apapun, saya dengan senang hati membantu ya Bu. iya Bu. Bisa saya hubungi lagi ya Bu ya? Oke, sip Bu Dea. Menanyakan, Boleh, iya. boleh, boleh, boleh. Ada lagi Bu Dea yang mau ditanyakan atau memang Bu Dea rasanya sudah lega? Kalau gimana Bu? Iya, saya sudah lega sih Bu, gitu. Tadi solusinya Ibu udah kasih, nanti kita sama-sama akan mengerjakan cara-cara metode yang baik ya Bu ya dalam mengajar ini. Jadi saya sudah lega Bu. Insya Allah saya akan ini. Alhamdulillah. Kalau begitu saya matikan ininya ya Bu, teleponnya ya, video Iya Bu, call-nya ya. makasih ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama Bu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.